kenaikan harga 1% saja menghasilkan keuntungan sebesar 100%. Jangan di-subscribe karena semakin banyak yang subscribe nanti semakin banyak orang yang disangka ngepet. Halo teman-teman, balik lagi bersama gua Alfa. Dan seperti biasa, hari ini gua akan sharing kepada teman-teman hal-hal seputar dunia investasi terutama di pasar cryptocurrency. Video kali ini dibuat karena ada salah satu member di grup Telegram yang menanyakan sebuah hal yang cukup menarik. Jadi ceritanya, gua ada forward satu message ke grup Telegram dari channel Binance Futures Liquidation. Nah, ini maksudnya apa? Nah, dia kebingungan. Nah, mungkin teman-teman juga, terutama yang masih pemula di dunia investasi, mungkin akan kebingungan apa maksud dari liquidated short ini. Sharing sedikit teman-teman. Jadi waktu gue memulai karir gue itu sempat bekerja sebagai analis di salah satu perusahaan futures yang ada di Bandung. Jadi kurang lebih gue mengerti apa itu pasar futures. Nah, bedanya apa dengan pasar futures yang ada di kripto? Perbedaannya hanya dari komoditasnya aja. Kalau di futures yang teman-teman mungkin sering dengar, komoditasnya itu biasanya forex atau ada juga emas, ada oil, atau ada juga indeks saham negara lain seperti indeks saham Korea itu Kospi, atau indeks saham Jepang itu ada Nikkei, atau juga indeks saham Hong Kong Hang Seng, seperti itu ya. Kalau di pasar futures kripto yang diperdagangkan itu asetnya ya seperti Bitcoin, Ethereum dan lain-lain ya, banyak gitu. Nah, perbedaannya hanya di situ. Jadi kurang lebih gue mengerti bagaimana mekanisme trading futures yang biasa kita dengar maupun yang di pasar kripto. Kurang lebih sama. Hari ini judulnya adalah Futures Market for Dummies. Nah, kita akan membahas apa itu futures market ya, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu channel yang ada di Telegram, yaitu Binance Futures Liquidation. Nah, isinya apa? Isinya adalah report atau alert dari mereka, di mana ada transaksi Bitcoin yang dilikuidasi. Nah, ini kan kita bisa lihat ada liquidated long, ada liquidated short. Ini jumlahnya dan di angka berapa. Nah, untuk lebih jelasnya kita belajar tentang futures market ini dulu ya, teman-teman. Jadi futures market itu apa? Jadi futures market adalah pasar atau bursa berjangka tempat terjadi transaksi kontak futures. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya adalah dengan cara pembelian kontrak itu sendiri. Jadi perlu digarisbawahi ya, pembelian kontrak, teman-teman. Nah, dalam futures market, peserta atau kita-kita ini melakukan jual beli kontraknya. Jadi bukan aset sebenarnya. Jadi kalau misalnya di sini BTC, berarti sebenarnya yang dilikuidasi itu adalah kontraknya, bukan aset BTC-nya langsung. Itulah mengapa di pasar futures kita bisa melakukan transaksi jual tanpa kita harus beli terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya di bursa saham, kita kan harus punya sahamnya dulu. Kita harus beli dulu sahamnya, baru bisa kita jual sahamnya. Begitu pula di pasar spot, kita harus beli dulu koinnya atau tokennya, baru kita bisa jual kemudian. Di futures market tidak seperti itu. Karena yang diperdagangkan itu kontraknya, jadi walaupun kita tidak mempunyai asetnya secara langsung, tapi kita bisa melakukan transaksi jual karena, kembali lagi, kita itu membeli kontrak jualnya. Nah, cara membelinya adalah dengan melakukan deposit atau mengunci sejumlah dana. Contoh transaksi long atau buy. Jadi kalau di futures itu ada istilah long dan short. Long itu transaksi beli dan short itu transaksi jual. Contohnya ini contoh transaksi long atau buy. Misalnya si Aldi, kita pakai nama Aldi, memiliki modal $1.000 ya. Ini modal semuanya ya. Lalu Aldi membeli kontrak long BTC USDT sebanyak $100 di harga 35.000. Jika harga BTC USDT naik dan kontraknya dilikuidasi oleh Aldi,
atau dijual ya, maka keuntungannya akan masuk ke kantong si Aldi, dikurangi dengan transaksi broker. Nah, kalau di sini artinya brokernya itu Binance. Jadi ada fee transaksi itu masuk ke kantongnya Binance. Jika harga BTC USDT turun dan kontrak dilikuidasi oleh Aldi, dalam hal ini misalnya dia melakukan cut loss, maka deposit Aldi yang $100 tadi itu akan terpotong jumlah kerugiannya. Misalnya kerugiannya $50, depositnya yang $100 akan terpotong $50. Kurangi lagi fee transaksinya. Nah, lalu kita lihat contoh transaksi short atau sell. Nah, ini kebalikannya. Jadi, balik lagi, Aldi memiliki total modal $1.000 sama ya. Nah, lalu Aldi membeli kontrak short atau kontrak jual BTC USDT sebanyak $100 di harga $35.000 BTC-nya ya. Nah, jika harga BTC USDT turun ke angka 34.500, nah dia kan transaksinya jual. Untuk mendapatkan keuntungan, harganya harus turun. Kayak gitu ya. Jika harga BTC USDT turun ke 34.500 dan kontrak dilikuidasi oleh Aldi, maka keuntungannya akan masuk ke kantong Aldi, dikurangi juga fee transaksi. Nah, fee transaksi balik lagi ini masuk ke broker. Nah, jika harga BTC USDT malah naik ke 35.500 dan kontrak dilikuidasi oleh Aldi, dalam hal ini mungkin Aldi melakukan cut loss gitu ya, maka deposit Aldi yang $100 tadi akan terpotong jumlah kerugiannya, dikurangi juga fee transaksi tadi. Nah, misalnya minus $50, jadi deposit Aldi kepotong $50, jadi tinggal $50 dikurangi lagi fee transaksi. Nah, lalu di futures market itu ada yang namanya leverage. Nah, ini contohnya. Leverage-nya itu kalau di Binance itu setahu gua ada dari 1 kali sampai 125 kali. Tergantung komoditasnya juga, tergantung koinnya juga ya. Ada yang sampai 50 doang, ada yang sampai 125. Nah, leverage itu apa sih? Leverage itu adalah dana hutang atau pinjaman yang digunakan untuk meningkatkan return atau keuntungan. Jadi kita bisa istilahnya seperti meminjam dana ke broker. Kurang lebih seperti itu ya. Jumlahnya berapa tergantung leverage-nya. Nah, ini contohnya. Total keseluruhan modal Aldi untuk melakukan transaksi di futures ini misalnya dia ada $1.000. Nah, lalu dia membeli kontrak long sebesar $100 atau ini depositnya ya. Ketika dia melakukan transaksi sebesar $100. Nah, ternyata Aldi menggunakan leverage 100 kali. Nah, artinya apa? Kontrak long yang dibeli Aldi itu sebesar 100 dikali $100. Leverage-nya 100 dikali dengan deposit yang dilakukan oleh Aldi. Jadi, sebetulnya kontrak yang dibeli Aldi itu sebesar $10.000, teman-teman. Nah, dengan ini mungkin ketutup ya. Gue geser dulu deh. Dengan deposit $100 saja, Aldi bisa membeli kontrak sebesar $10.000. Jadi kalau misalnya disederhanakan, misalnya kita anggap aja ini rupiah ya. Dengan deposit 1 juta saja, Aldi bisa membeli kontrak sebesar 100 juta. Nah, itu lumayan kan teman-teman, dengan hanya deposit 1 juta bisa membeli kontrak 100 juta kayak gitu ya. Nah, kita bahas sisi positifnya dari leverage. Nah, yang pertama, dengan leverage 100 kali, kenaikan harga 1% saja menghasilkan keuntungan sebesar 100% dari deposit. Nah, jadi kalau teman-teman pernah lihat atau sering lihat mungkin ya, di Instagram ada yang posting story plus 100%, plus 70%, plus 300%. Nah, itu adalah pasar futures yang diboost oleh leverage ya, teman-teman. Jadi mungkin aja kalau misalnya dia pakai leverage 50, terus keuntungannya 500%, sebenarnya nggak naik benar-benar 500%, mungkin naik 10% aja. Nah, deposit Aldi kan tadi $100. Dengan kenaikan 1% BTC USDT, menyebabkan Aldi mendapatkan keuntungan sebesar $100 atau 100% dari depositnya.
Nah, jadi total modal Aldi tadi kan 1000 ya, bertambah menjadi 1100 karena keuntungan dari sini itu $100. Walaupun sebetulnya asetnya sendiri hanya naiknya sebesar 1%. Tapi karena menggunakan leverage 100, jadi hitungannya dia untung 100%. Nah, gue juga akan men-sharingkan sisi negatif dari leverage. Ini yang cukup berbahaya, teman-teman. Nah, yang pertama, dengan leverage 100 kali, penurunan harga 1% saja menyebabkan kerugian 100% dari deposit kita. Nah, itulah yang disebut dengan margin call atau liquidated atau dijual paksa oleh broker. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari deposit si Aldi. Nah, tadi kan si Aldi depositnya $100. Nah, kalau BTC USDT itu turun 1% aja, itu kerugiannya dia udah 100% atau $100. Kalau misalnya sudah mencapai batas maksimal depositnya, maka akan terjadi yang namanya margin call atau dilikuidasi atau dijual paksa. Total modal Aldi yang tadinya $1.000 karena terkena margin call di transaksi ini, jadi totalnya menjadi $900. Ini belum dikurangi fee lagi ya, fee broker. Mungkin kalau teman-teman pernah bertransaksi futures, forex gitu ya, atau mungkin punya teman yang trading di futures, mungkin pernah dengar ya, waktu terjadi minus, misalnya sudah minus 80%, broker dari perusahaan futures tersebut menelpon dan minta suntikan dana. Nah, itu untuk apa? Supaya transaksinya tidak terkena margin call, seperti itu ya. Dengan penambahan dana itu untuk menghindari margin call, kayak gitu ya. Jadi baik lagi teman-teman, apa yang dimaksud dengan kata-kata di sini ya? BTC liquidated short 825k dolar di harga 41.000. Nah, ini adalah artinya ada seseorang yang melakukan transaksi short atau sell Bitcoin sebanyak $824.000. Ini gede banget, teman-teman. Nah, dia melakukan transaksi itu harganya di bawah 41.000. Nah, leverage-nya kita nggak tahu. Orang ini pakai leverage 10, 100, atau 125, kita nggak tahu ya teman-teman. Nah, harapan orang ini dia berharap harganya bergerak turun. Nah, ternyata harganya malah naik ke angka $41.000 sehingga orang ini terkena likuidasi atau margin call ya. Nah, ini cukup masif juga teman-teman, $825.000 terlikuidasi di angka 41.000. Nah, ini kejadiannya tanggal 14 Juni ya, teman-teman. Nah, mungkin hari ini segitu dulu yang mau gue sharing. Semoga dengan penjelasan gue ini, teman-teman lebih mengerti apa itu futures market. Buat teman-teman yang masih bingung, silakan tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Atau buat teman-teman yang ada di grup, silakan langsung bertanya aja di grup Telegram. Oke, segitu aja. Terima kasih. Dan see you on the moon.